Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa salafuna salihun ajakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan ahada arkanil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat, shaimin shaimat, jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Ikhlas yang semuanya yang hadir tanpa terkecuali para sesepuh-sesepuh kita, seluruh pengurus atau DKM Masjid Al-Ikhlas, semua yang hadir, mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah umurnya, berkah hidupnya, berkah ilmunya, dan mudah-mudahan berkah keluarganya, dan nanti kita semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan husnul khatimah. Amin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya tak henti-hentinya memberikan nikmat, rahmat, taufik, hidayah kepada kita, sehingga tak henti-hentinya pula kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan juga bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan juga bersalam kepada beliau dengan mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terasa kiranya kita telah berada di 10 hari yang kedua di bulan Ramadan. Tentunya ini merupakan kesempatan yang terus senantiasa kita jaga untuk beramal dan memperbanyak amal di bulan Ramadan. Jadi kalau kita senantiasa dengar ayat yang dibaca di bulan Ramadan, yaitu surat Al-Baqarah 183 itu, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita sering membaca ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini yang dipanggil oleh Allah hanya orang yang beriman. Jadi ternyata tidak dipanggil semuanya oleh Allah.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhan nas, bukan wahai sekalian manusia, tapi khusus yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang beriman. Sehingga kalau kita mau hitung-hitung di dunia ini sekarang, ada berapa orang di dunia ini sekarang, penduduk jiwa di dunia ini sekarang? Sekitar 7,5 miliar, 8 miliar. Yang dipanggil oleh Allah tidak semuanya yang dipanggil oleh Allah, hanya orang-orang yang beriman saja yang dipanggil oleh Allah. Dan tentunya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita termasuk di pagi hari ini adalah orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Buktinya kita saat ini berada di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga merupakan bukti bahwa kita adalah orang-orang yang beriman. Maka alhamdulillah kita menjadi orang yang beriman. Karena kalau masalah dunia, ibu bapak, kalau kita ngomong dunia itu semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa terkecuali. Innallaha yu'tid dunya man yuhibbuhu wa la man yuhibbuhu, kata Rasulullah dalam hadisnya. Jadi kalau yang namanya dunia, yang dicintai oleh Allah juga dikasih, yang tidak dicintai oleh Allah juga dikasih. Innallaha, sesungguhnya Allah, yu'tid dunya, memberi dunia, may yuhibbu, kepada siapa saja yang dicintainya, yang disayanginya, juga lama yuhibbu, may yuhibbu, termasuk terhadap orang-orang yang tidak disukainya. Yang dicintai dikasih, yang tidak dicintai juga dikasih. Nabi Sulaiman alaihissalam dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diberinya ia kerajaan. Namun demikian pula ada orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga diberi dunia oleh Allah. Fir'aun diberikan kerajaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Raja Namrud diberikan kerajaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang disukai oleh Allah dan yang tidak disukai oleh Allah, semua kalau kita ngomong masalah dunia dikasih oleh Allah. Banyak nabi-nabi yang merupakan adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita sebutkan para nabi, para rasul adalah hamba-hamba Allah yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allah, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Ring pertama yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala siapa? Minan nabiyyin,
dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Nabi Isa alaihi salam dekat dengan Allah. Tapi bagaimana kisah cerita Nabi Isa alaihi salam? Orang yang dekat dengan Allah disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam hidupnya Nabi Isa termasuk nabi golongan miskin. Ya, rumah saja nggak punya, rumah nggak punya. Jadi kalau tidur ya kadang-kadang di bawah pohon, di gua-gua. Nabi Isa alaihissalam. Tapi Nabi Isa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada mungkin di lingkungan kita ini ada orang yang berpengaruh, pejabat, terus nggak punya rumah, kira-kira gimana? Ada ustaz kok nggak punya rumah, kira-kira gimana? Di mana dirasani aja. Pejabat kok nggak punya rumah, kira-kira apa? Pasti itu jadi omongan orang terus. Tapi itulah Allah pilih Nabi Isa alaihissalam itu nggak punya rumah, tapi tetap ada mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rumah nggak punya, anak punya nggak anak? Istri aja nggak punya, gimana punya anak? Nggak punya anak istri. Anak tidak punya, istri tidak punya. Itulah Nabi Isa alaihissalam. Namun tetap beliau adalah termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan termasuk ulul azmi, nabi-nabi yang ada 5 itu pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk adalah Nabi Isa alaihi salam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita sering singkat ya. Ini yang mendapatkan gelar ulul azmi, Nabi Isa alaihi salam. Ada Nabi Ayub. Semuanya kita tahu kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub itu hidupnya sakit-sakitan aja. Hidup kok gak telan aja, sakit terus. Gak sembuh-sembuh. Sakitnya gak sembuh-sembuh. Sampai apa? Diusir oleh oleh tetangganya, oleh masyarakatnya, diusir. Nabi Ayub alaihissalam. Namun ternyata di akhirnya sembuh, disembuhkan oleh Allah. Oh, yang menyembuhkan itu Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dan apabila aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkan. Maka ketika ada ayat di dalam surat Al-Qasas itu, ayatnya yang ke-43 disebutkan urqud birijlika hadza muhtasilun baridun wa syarabun. Urkut, hentakanlah kakimu, wahai Ayub. Diri cerita, wahai Ayub maksudnya laki-laki dan Ayub. Hada ini air maksudnya. Muktasalun baridun wa syarabun. Ini air buat mandi dan sebagian untuk diminum. Ketika Nabi Ayub mandi pakai air tadi, yang ketika menghentakkan kakinya tadi, airnya keluar buat mandi, buat minum, sembuh, langsung sembuh. Nabi Ayub hidupnya yang paling lama sakit. Namun kebalikannya, ada orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Fir'aun itu dalam cerita nggak pernah sakit juga Pak, nggak pernah sakit. Jadi nggak ada Fir'aun itu terus asam urat, itu nggak ada. Fir'aun asam urat itu nggak ada. Jadi urkut dari itu surat Shad ya, surat Shad, surat As-Saffat, surat Shad, surat ke-38 itu tentang Nabi Ayub alaihissalam. Kalau Fir'aun walaupun tidak disukai oleh Allah, diberikan kerajaan, nggak pernah sakit, asam urat nggak pernah, kolesterol nggak pernah, darah tinggi nggak pernah. Ya Allah, ini luar biasa, orang nggak pernah sakit. Maaf nih, mencret aja nggak pernah. Jangan keras-keras juga ya. Itulah Fir'aun. Berarti apa ini? Orang kok nggak pernah sakit, ya butuh dengan dokter. Buat apa itu dokter? Nggak pernah sakit, dikasih kerajaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang-orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang-orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya diberi oleh dunia oleh Allah, bahkan bisa jadi yang lebih yang tidak disukai oleh Allah. Ini membuktikan bahwa ukuran dunia itu adalah bukan ukuran kemuliaan seseorang. Lalu apa yang menjadikan orang itu menjadi mulia? Kalau disebutkan dalam hadis tadi, innallaha yu'ti dunya may yuhibbuhu wa la may yuhibbuhu. Lalu apa yang menjadikan dunia ini yang mereka itu untuk semuanya, terus apa ukurannya manusia itu mulia? Walakin la yu'tid illa may yuhibbu. Walakin akan tetapi la yu'tid, tidak diberikan agama itu, agama atau iman itu, illa kecuali may yuhibbu, orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau masalah agama hanya yang disukai saja, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang namanya hidayah itu hanya untuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita alhamdulillah jadi orang-orang yang beriman kita. Berarti kita akan masuk golongan orang-orang yang sebetulnya adalah disukai oleh Allah. Sehingga sukanya Allah Subhanahu wa Ta'ala gak hanya di dunia ini, sampai di akhirat kelak. Sehingga kita senantiasa kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, kata-kata rahim itu adalah sayangnya Allah itu sampai akhirat. Kalau Rahman itu hanya untuk dunia saja, dunia semuanya mendapatkan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau Rahim hanya yang dicintai oleh Allah. Sehingga kita setiap hari mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tunjukilah jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka tafsirnya di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69 tadi, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin, yaitu para nabi-nabi Allah. Nabi-nabi Allah paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nabi-nabi Allah. Sehingga kita semuanya ingin sekali, rindu kita semuanya dengan para nabi Allah. Sehingga kita nanti di akhirat kelak ada kenikmatan di dalam surga itu yang paling nikmat, yaitu ketika kita
berdekat-dekatan dengan para nabi, dekat dengan nabi. Wa jiwarul anbiya fil jannah khairum minal jannah. Rasulullah menyebutkan wa jiwarul anbiya, alias berdekat-dekatan dengan para nabi, maka itu khairun, itu lebih bagus, lebih menyenangkan, lebih menggembirakan daripada surganya itu sendiri. Kalau ibu bapak masuk surga terus gak ketemu nabi, kita senantiasa bersalawat dengan kepada Nabi Muhammad SAW, gak ketemu nabi, alangkah kecewanya kita ibu. Sehingga nabi-nabi itu dibandingkan dengan surga nanti kita di akhirat, ketika kita berada di surga, itu nabi itu lebih menyenangkan kita daripada surganya itu sendiri. Di dalam surga bahagianya, tapi ketemu nabi tadi tambah lagi bahagia. Di surga bahagia, tapi kekal di dalam surga lebih bahagia lagi. Ini kan berarti apa nih? Ada yang lebih menggembirakan daripada surga itu sendiri. Arba'un fil jannah khairum minal jannah disebutkan. Ada 4 hal di surga itu, tapi apa? Ada yang lebih bagus daripada surganya itu sendiri. Di surga itu bagus, tapi ada yang lebih bagus dari surganya itu sendiri. Tadi yang pertama tadi, berdekatan dengan para nabi-nabi ternyata itu lebih menyenangkan daripada surganya itu sendiri. Yang kedua, al-khuludu fil jannah khairum minal jannah. Khulud artinya apa? Kekal. Kekal di surga itu lebih bagus daripada surganya itu sendiri. Di surga kekal, Masya Allah. Tapi yang lebih celaka di neraka kekal, itu kebalikannya. Makanya yang lebih buruk dari neraka disebutkan neraka itu buruk, tapi ada yang lebih buruk daripada neraka. Al-khuludu finnar syarrum minan nar. Kekal di neraka itu lebih buruk daripada neraka itu sendiri. Kalau nggak kekal itu bahasa jika semua kekal di neraka. Sehingga ketika orang itu kekal di dalam surga, itulah lebih bagus daripada surganya itu sendiri. Ada lagi disebutkan wa hikmatul malaikah fil jannah khairum minal jannah. Hikmat adalah khatim, pelayan yang melayani kita nanti di surga itu malaikat Allah. Jadi dilayani malaikat di surga itu lebih menyenangkan, lebih bagus daripada surganya itu sendiri. Allah. Dan yang keempat, yang lebih indah daripada surga, walidallahu fil jannah khairum minal jannah. Jadi mendapat ridhonya Allah di surga itu lebih bagus daripada surganya itu sendiri. Mendapat ridho Allah, sehingga orang masuk dalam surga sebagai tamunya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alangkah celakanya semua masuk surga gak ketemu Allah. Masuk surga kita aja kalau bertamu di rumahnya orang, bertamu di rumahnya orang, puasa-puasa, waktunya berbuka, semuanya disiapkan oleh tuan rumah. Tapi tuan rumahnya pergi. Enak gak kira-kira? Pasti merasa gak enak. Ini saya bertamu malah orangnya pergi. Makanya ketika kita berada di dalam surga, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah adalah yang paling menyenangkan. Maka di dalam surat Al-Qiyamah disebutkan, dan ini menjadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah,
bahwa ketika nanti kita berada di akhirat, berada di dalam surga, Allah berikan banyak kenikmatan, dan ada tambahan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kenikmatan yang ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala? Alias kita nanti bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Wujuhi yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Surat Al-Qiyamah. Wujuhi, wajah mereka orang-orang yang berada dalam surga tadi. Wujuhi yawma idzin nadhirah. Nadhirah itu maknanya berseri-seri, bergembira, senang, wajahnya berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, ila rabbiha, kepada Tuhannya nadhirah, melihatnya. Jadi kita nanti Allah berikan kita kesempatan untuk melihat Allah. Makanya Allah itu ghaib untuk di dunia ini, nanti di akhirat kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang di luar iman. Wa wujuhi yawma idzin basirah, mukanya muram. Jadi orang-orang yang beriman nanti ditambahin nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang dicintai oleh Allah, yaitu para nabi-nabi, para rasul. Maka orang yang paling istimewa, ring yang pertama adalah para nabi, para rasul, sehingga kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita itu ditunjukkan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana jalannya para nabi-nabi dan para rasul. Maka sudah tidak diragukan lagi kenapa nabi-nabi itu mulia. Karena memang para nabi-nabi dan rasul adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali tadi, yang menjadikan orang itu menjadi mulia bukan dunia ini di hadapan Allah, tapi adalah hidayah dari Allah berupa iman, berupa Islam. Sehingga orang itu menjadi beriman itu sebetulnya apa? Itu kehendaknya Allah, itu atas izin Allah. Allah Akbar, Masya Allah. Di sini kita termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah hidup kita ini. Kita termasuk orang-orang yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu hidup kita ini. Mana ayatnya? Bisa baca surat Al-An'am ayat 111. Bentuk jamaknya, bentuk tunggalnya nanti di dalam surat Yunus ayat 100. Di dalam surat Al-An'am ayat 111, ma kanu liyu'minu illa ayyasha Allah. Maka tidaklah mereka itu beriman kecuali atas kehendaknya Allah. Masya Allah. Sehingga memang Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan sesuatu, dan Allah Subhanahu wa taala punya kehendak juga memilih sesuatu tadi. Wa yakhluqu wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Ayatnya surat Al-Qasas ayat 66. Dan Tuhanmu wa rabbuka yakhluqu, menciptakan apa-apa yang dikehendaki dan memilihnya. Memang ada yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi-nabi memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang yang beriman pun sebetulnya apa? Itu juga kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak semua orang itu diberikan keimanan oleh Allah. Walau
hidup di masa Nabi, hidup di masa Nabi. Apa ketika orang melihat Nabi terus mereka itu mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ternyata belum tentu lagi. Tapi alhamdulillah luar biasa kita ini. Kita tidak hidup di masa Nabi, belum pernah melihat Nabi. Paling-paling melihat makamnya Nabi itu. Lihat makamnya cuma di luarnya doang. Masuk juga belum pernah gitu. Namun kita beriman kepada Nabi. Yang lebih hebat lagi apa? Ziarah ke makam Rasul aja belum pernah, tak beriman juga itu. Oh, ini hebat lagi nih. Makanya kalau kita sudah pernah berziarah ke makam Rasulullah, kok iman kita goyah, itu sudah hakul yakin itu, bukan ilmu yakin lagi. Kalau dulu diceritain oleh abah kita, ayah kita, ibu kita, oh di sana itu loh ada makam Rasulullah di Madinah, sebelahnya Rasulullah itu makamnya. Itu namanya ilmu yakin. Ilmu yakin, ainul yakin. Setelah itu apa? Hakul yakin. Oh itu sudah. Kalau sudah hakul yakin bagaimana? Oh nggak bisa itu dibohongi, nggak bisa. Ilmu yakin, ilmu. Ainul yakin kita ke sana itu lihat benar. Nggak cuma melihat. Nah, saya itu foto juga itu. Namanya apa? Sudah hakul yakin. Bisa bohong seperti itu. Oh Ka'bah itu nggak ada. Kita berangkat kesempatan ke sana. Mau bilang Ka'bah itu nggak ada. Nggak bisa. Hakul yakin sudah. Nah, maka di sini luar biasa. Walaupun tidak hidup di masa Rasulullah, kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayatnya tadi, maka yu'minu illa ayyasha Allah. Atau surat Yunusnya, wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah. Kalau tadi dengan kehendaknya Allah, kalau dari surat Yunusnya biiznillah, dengan izinnya Allah. Jadi orang-orang yang beriman memang dikehendaki oleh Allah dan mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Disinilah ibu bapak ukuran kemuliaan seseorang, bukan dunia, bukan kaya, bukan miskin rana, jabatan atau yang orang biasa, atau yang diberikan sehat terus, atau sakit-sakitan terus. Ada orang yang sakit-sakitan terus. Ada contoh Nabi Ayub tadi. Itu tidak menjadi ukuran kemuliaan seseorang. Siapapun yang sakit-sakitan, yang mungkin ya sehatnya kadang ya Allah 2 hari sehat, tapi kadang-kadang hari berikutnya badannya nggak sehat lagi seumpama. Bukan menjadi ukuran kemuliaan seseorang, tapi apa? Iman, hidayah Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita telah memperoleh hidayah iman ini, ibu bapak Islam ini harus kita jaga. Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Jangan sampai lepas ini. Jangan sampai gara-gara dunia kita melepas iman. Jangan sampai. Karena iman inilah yang menjadikan kita mulia. Harus kita jaga sampai akhir hayat kita. Maka pesannya Nabi Ibrahim dan juga Nabi Yakub kepada anak-anaknya yang saya baca di Muqaddimah tadi, surat Al-Baqarah 132. Wa wassa biha Ibrahim wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin. Din di sini kan agama. Wa wassa biha, ingat itu pesannya Nabi Ibrahim, wasiatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga kepada Nabi Yakub alaihissalam. Pesannya Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub menyebutkan ya bani, wahai anak-anakku
Innallaha astafa, sesungguhnya Allah astafa telah memilihkan lakumuddin, bagi kalian ad-din, agama. Jadi agama kita itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memilihkan Allah. Maka masalah agama nggak boleh kita pilih sendiri. Allah telah pilihkan agama yang benar. Allah pilihkan agama yang benar. Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslim. Maka jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi pilihan Allah agama itu apa? Islam. Maka agama yang benar adalah agama Islam. Kalau saya katakan agama yang paling benar adalah Islam, boleh nggak Ibu Bapak? Agama yang paling benar agama Islam, boleh nggak? Boleh. Masa boleh? Agama yang benar adalah agama Islam. Saya ambil ayat satu lagi, surat Al-Imran 19. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Jadi agama yang benar adalah agama Islam. Kalau saya sebutkan agama yang paling benar adalah Islam, boleh nggak? Ini Bapak baru begitu, ini ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Boleh masuk paling benar, boleh itu. Nah, kalau saya ngomong agama Islam paling benar, nanti ada agama yang lain yang benar juga. Betul gak? Kalau saya ngomong paling benar, ada agama yang lain juga. Sedangkan agama itu cuma satu dari Allah. Kalau kita sebutkan agama Nabi Adam, Islam juga. Agama Nabi Ibrahim, Hanifah Muslimah, Islam juga. Agama Nabi Isa, Islam juga sebetulnya. Karena Islam itu tunduk patuh. Sehingga agama yang benar adalah agama Islam. Bukan paling benar enggak? Karena memang satu yang benar itu. Agama cuma satu kan. Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Pilihannya Allah hanya satu. Dari mulai Nabi-Nabi Adam itu agama Islam semuanya itu, sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan begini Ibu Bapak, kalau Ibu mengatakan ya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Memang Tuhan itu hanya Allah, ya betul. Tuhan itu hanya Allah. Tidak ada agama yang diridhoi Allah kecuali hanya Islam, kan sama itu. Nah, jadi apa? Agama yang benar adalah agama Islam, bukan yang paling benar. Kalau yang paling benar tadi berarti kita mengakui dong ada agama yang lain yang benar juga, tapi yang paling benar nih. Sehingga kita cuma tidak mengakui agama yang lain itu yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi agama-agama yang lain itu bukan berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama yang berasal dari Allah hanya satu, yaitu Islam. Sehingga inna dina indallahil Islam. Maka mudah-mudahan kita di Ramadan ini senantiasa mendekatkan iman kita terus-menerus. Sehingga iman ini terjaga. Kita di bulan Ramadan, iman kita bangun terus-menerus, rohani kita terjaga terus, sehingga kita sempurna nanti melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Ya, puasa kita kerjakan, qiyamnya kita kerjakan, shomahu wa qomahu. Karena apa? Itu satu paket, Ibu Bapak. Jadi satu paket. Kita di siang harinya disuruh puasa, di malam harinya kita disuruh beribadah juga. Maka Ibu Bapak jangan sampai lewatkan di malam hari. Tarawih jangan sampai dilewatkan. Ya. Kalau bisa tahajudnya juga jangan dilewatkan. Karena nggak ada yang jamin Ibu Bapak, apalagi kita nanti di Ramadan berikutnya masih bisa seperti ini dulu, belum tentu. Namun mudah-mudahan
mudah-mudahan kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa kita mau, tapi kan belum tentu, gak ada yang bisa menjamin kita. Maka gunakan sebaik-baiknya, kita segarkan iman terus ini biar apa, kita semangat di bulan Ramadan ini. Sehingga kita semangat di bulan Ramadan, insya Allah kita bisa full puasa sampai akhir. Mudah-mudahan insya Allah. Demikianlah, mudah-mudahan di satu ayat dari kita bisa ambil manfaatnya. Kita baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la